Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Beberapa terobosan Indonesia yang mampu bikin negara-negara maju ketar-ketir. Jadi apa sahaja itu ya, terobosan-terobosan Indonesia nih yang sampai bikin negara-negara maju pun terguncang. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Medikers. Kalian mungkin bangga karena sumber daya alam Indonesia itu jadi rebutan dunia karena secara otomatis pendapatan negara bertambah. Tapi kalian pasti tahu kan, kalau kebanyakan atau bahkan hampir semua SDA kita yang diekspor itu berupa bahan mentah. Yang artinya, nilainya itu jauh lebih rendah daripada barang jadi. Pemerintah kita sempat menyetop ekspor beberapa bahan mentah keluar. Boleh diekspor, tapi bahan mentah itu diolah dulu jadi bahan jadi baru bisa keluar. Kalian tahu apa yang terjadi? Negara-negara maju ngamuk dan kalian tahu alasannya. Negara yang mengimpor SDA dari Indonesia tak bisa lagi beli dengan harga murah. Indonesia bahkan digugat karena kebijakan ini. Lucu kan? SDA kita yang punya tapi diatur negara lain. Salah satu yang bikin negara-negara maju itu ngamuk karena kebijakan Indonesia yang menyetop ekspor nikel mentah berupa biji nikel. Pernyataan Jokowi menurutku sangat menarik. Kalau kita ekspornya bahan mentah, sampai kiamat hanya jadi negara berkembang. Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Total ada 1,6 juta metrik ton yang bahkan menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global. Negara-negara tujuan ekspornya itu ke China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Norwegia. Tahu tidak fungsi nikel? Sekitar 300.000 produk industri, militer, transportasi, penerbangan, kelautan, dan arsitektur butuh nikel sebagai bahan baku. Bahkan, nikel sekarang jadi incaran bagi industri kendaraan listrik yang sekarang tumbuh pesat sebagai bahan baku pembuatan baterai. Aku kasih gambaran sedikit, nilai ekspor nikel di tahun 2022 itu tembus di angka 514,3 triliun rupiah. Bayangkan keuntungan Indonesia kalau dilakukan hilirisasi atau diolah dulu sebagai barang jadi. Tahu kan, alasan negara-negara maju kenapa ngamuk pas Indonesia nyetop nikel mentahnya? Karena di sana itu juga banyak industri yang membutuhkan bahan baku nikel dan mereka tak mau membayar mahal untuk nikel Indonesia. Apa yang terjadi? IMF meminta Indonesia untuk menghapus bertahap larangan ekspor itu dan jangan sampai merembes ke komunitas internasional. Indonesia juga harus bersengketa hukum dengan Uni Eropa atas gugatan ke Organisasi Perdagangan Indonesia atau WTO. Menurut Uni Eropa, Indonesia melanggar aturan perdagangan dan hasilnya Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa. Jadi, Indonesia tetap harus mengekspor nikelnya. Alasan WTO, karena industri hilir di Indonesia dianggap belum matang. Dalam kasus ini, aku sempat lagi dengan pernyataan Jokowi, tak boleh ada negara mendikte dan tak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari Indonesia. Pemerintah sudah ajukan banding dari Desember 2022. Cuman masalahnya, banding tersebut memungkinkan baru bisa berjalan di tahun 2024 karena adanya bloket pemilihan badan banding oleh Amerika Serikat yang merupakan anggota WTO dan masih harus menunggu antrian untuk proses banding di WTO. Ya, mungkin setelah nikel Indonesia habis baru bisa banding. Pokoknya, IMF, WTO, dan negara maju takut Indonesia juga jadi negara maju. Yang juga dilarang untuk diekspor itu adalah bauksit. Larangan ini sudah dimulai sejak 11 Juni 2023. Buat yang belum tahu apa itu bauksit, bauksit adalah biji utama pembuatan aluminium. Warnanya itu merah muda, krem, merah, coklat, kuning, dan abu-abu. Bauksit inilah yang dijadikan bahan baku untuk membuat peralatan masak sampai bahan kemasan makanan. Semua bentuk kemasan makanan, baik kaleng ataupun kemasan makanan plastik. Bahan pembuatan tinta, bahan baku pembuatan besi dan baja, bahan pembuatan keramik. Seperti nikel, bauksit ini juga bakal diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Jadi ekspor bisa diizinkan kalau sudah melalui proses smelter. Proses ini berupa pengolahan menjadi alumina lalu akan diolah lagi sampai menjadi aluminium. Pertimbangannya, pertama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri. Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pastinya meningkatkan devisa negara. Dan yang keempat,
pertumbuhan ekonomi yang merata. Potensinya cukup besar karena kalau kita bicara persediaan yang ada di Indonesia, ada sekitar 21 ton. Indonesia bahkan ada di urutan kelima terbanyak dunia. Wilayah-wilayah yang punya persediaan bauksit besar itu di Kalimantan Barat sebanyak 66,77%. Terus di Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Ekspor bauksit nomor 3 di dunia dan China adalah satu-satunya negara tujuan ekspor bauksit Indonesia sejak tahun 2017. Tapi ekspor bauksit yang jadi aluminium kita ada di nomor 33. Terus kalau diolah lagi jadi panel surya, Indonesia cuma ada di urutan 31. Sementara China ekspor bauksit-nya itu di urutan 18. Tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Dari mana bahan bakunya? 80% itu dari Indonesia. Jadi, targetan pemerintah dengan melarang ekspor bauksit, pendapatan negara bertambah dari yang tadinya itu cuma 21 triliun rupiah menjadi sekitar 62 triliun rupiah. Tapi konsekuensinya tinggal menunggu gugatan dari China di WTO. Sumber daya alam ini belum terlalu populer, tapi disebut sebagai harta karun oleh dunia. Namanya adalah logam tanah jarang atau rare earth. Ini adalah mineral ikutan dalam komoditas nikel ataupun timah yang bersifat magnetik dan konduktif. Di Indonesia, beberapa daerah potensi logam ini ada di Bangka Belitung, Sulawesi, dan Halmahera dengan perkiraan ada 8 lokasi. Di pertambangan timah, potensinya ada ratusan ribu ton potensi logam tanah jarang. Sekarang negara yang berminat untuk logam ini adalah China. Cuma masalahnya, perusahaan China menolak untuk diajak kerjasama. China justru malah ingin membeli langsung mineral tanah jarang Indonesia. Bahkan semuanya kalau tak ada negara lain yang mau beli. Yang bikin aneh, China itu menghasilkan 61% logam tanah jarang atau sekitar 168 ribu ton. Ditambah cadangan China itu diperkirakan ada sekitar 44 juta ton. Amerika saja produksi tahunannya itu cuma 1,8 juta ton atau sekitar 15,5% dari produksi China. Terus, kenapa China mau impor lagi dari Indonesia? Ternyata logam ini memang harta karun yang belum banyak dilirik. Tapi banyak digunakan di perangkat elektronik, di ponsel, tablet, speaker. Logam tanah jarang juga dimanfaatkan di bidang kesehatan, otomotif, penerbangan, sampai industri pertahanan. Seperti untuk pembuatan jet anti radar. Kalau logam ini diolah ke barang jadi, potensi ekonominya lebih tinggi dibanding dijual sebagai bahan mentah. Tapi untuk sekarang, Indonesia belum punya teknologi untuk mengolah mineral ini. Baru China dan Jepang yang bisa mengolah. Dan masalahnya, China juga enggan mengalihkan pengelolaan logam tanah jarangnya ke Indonesia. Satu lagi yang juga jadi incaran dunia, yakni batu bara. Pemerintah Indonesia resmi melarang semua perusahaan batu bara diekspor di awal tahun 2022. Alasannya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri, khususnya punya PLN kritis. Tapi itu cuma berlangsung 1 bulan bahkan 11 hari. Dalihnya sih krisisnya sudah bisa dikendalikan, tapi besar anggapan kalau ada tekanan dari negara lain dan itu betul. Ada 3 negara yang ternyata memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Ini karena 3 negara ini memang sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Indonesia. Indonesia sendiri adalah penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, dan pasokan terbesarnya itu di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Jadi ya inilah dia gitu kan, terobosan-terobosan Indonesia terutamanya hilirisasi ataupun stop ekspor bahan mentah. Jadi dijadikan dahulu barang jadi ataupun barang separuh jadi gitu kan, yang sampai Indonesia pun sampai di ini gitu kan, di WTO gitu ya, oleh Uni Eropa tuh bahan mentah nikel itu kan di stop ekspor gitu kan, sampai digugat di WTO bahkan Indonesia. Tapi itu dialah, Indonesia memang tidak gentar gitu kan, dan semakin banyak lagi lah gitu kan terobosan-terobosan baru yang diambil, yang dilaksanakan Indonesia gitu. Sudah pasti untuk menjadi negara yang lebih berkembang pesat, lebih maju gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.